Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati kepada seluruh subscriber dan juga para viewer dan juga seluruhnya ya, para muslimin dan muslimat yang berbahagia dan yang kami cintai, bahwa dalam channel kali ini ya, channel Samsuri Abdul Qohar ini menjawab yaitu sebuah pertanyaan dari salah satu teman saya, yaitu menanyakan sampai batas mana wajah dalam wudhu itu, batas-batasnya wudhu, batas-batasnya wajah dalam wudhu itu sampai mana dan dari mana. Jadi bahwa fardunya wudhu itu kan ada 6 ya. Yang pertama itu adalah niat, yang kedua itu adalah membasuh wajah atau membasuh muka. Membasuh wajah atau membasuh muka itu mulai dari mana sampai mana, sehingga jangan sampai dalam wajah itu ada yang terlupa tidak dibasuh atau memang tidak tahu karena bahwa itu adalah merupakan masih batasnya wajah ya, atau batasnya muka, sehingga seringkali para mutawaddi, para orang yang wudhu itu mengabaikan terhadap tempat-tempat itu, padahal tempat itu adalah merupakan masih lingkaran wajah atau batas-batasnya wajah atau muka. Teman-temanku sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini saya membawa kitab Iqna ya, membawa kitab Iqna, dan kita tahu bahwa kitab Iqna itu adalah kitab yang sangat populer di pondok pesantren, sehingga ini adalah sangat muktabar sekali, yaitu termasuk kitab yang direkomendasikan. Langsung saya bacakan tentang dalilnya atau takbirnya atau ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani minal furudi waslu zahiri kulil wajhi liqaulihi ta'ala faghsilu wujuhakum wal ijma' wal murad bil wasli al inhisanu sawun kana bi fi'lil mutawaddi aw bi ghairihi wa kadza al hukmu fi sa'iril a'dha'i wa haddul wajhi tulan ma baina manabiti sya'ri rasihi wa tahta muntaha lahyaihi. Ya, bisa dibaca lahyaihi, bisa dibaca lihyaihi. Wa huma bi fathil lam ya, bi fathil lam alal masyhur al azmani alladzani tambutu alaihima al asnanu as-sufla wa ardon ma baina udunaihi li anal wajha ma yaqau bihi al muwajahatu wa hiya taqau bidzalik wa kharaja bi zahirihi dakhilul fammi wal anfi wal aini fa innahu la yajibu waslu dzalik qat'an. Para hadirin semuanya ya, para subscriber dan juga para viewer yang kami hormati, yang pertama bahwa dalam batasnya wajah ya, dalam batasnya wajah tulang ya, panjangnya yaitu mulai dari min manabati sya'ri rasihi ya, yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut ya, min manabati sya'ri rasihi. Jadi mulai dari tumbuhnya rambut ya, tempat tumbuhnya rambut ini ya. Kemudian sampai ke yaitu sampai ke sini ya, sampai ke sini. Nah, sini ya. Yang dikatakan sebagai al-asnan as-sufla, yaitu gigi yang paling bawah. Itu kan ada al-azmani, ada
ada apa itu tulang dua, yaitu yang ada di sini ini. Nah, sampai di sini ya, sampai di sini. Ini adalah yang dikatakan sebagai panjangnya ya. Sampai lurusnya sini sudah dagu ini. Ya, sampai dagu ini ya. Sampai jadi akhirnya itu pada tahta lihyah atau bawah-bawahnya jenggot ya. Bawahnya jenggot ya ini sudah. Ya, ini. Kemudian jadi sini ya. Nah, ya kan? Ini bawahnya. Kemudian wardon, kemudian lebarnya itu mulai dari telinga sini sampai ke telinga sini. Ya. Bukan anu ya, tapi lurusnya telinga ini. Lurusnya telinga ini sampai ke bawah begini. Jadi kalau misalkan diurutkan dari atas itu mulai dari sini ya kan, sampai ke sini, terus kemudian sampai ke sini, terus kemudian sini. Ini adalah batas wajah gitu. Ya, batas wajah. Lah, kemudian ada kaidah ya, ada kaidah dalam fikih itu malayatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Jadi tidak mungkin seseorang tersebut ini membasuh itu pas gitu ya. Pas misalkan min manabati syari rosi, pas di tempat tumbuhnya rambut itu pas seperti di garis gitu, tidak. Jadi tidak bisa membasuh pas untuk di situ itu kecuali kita melebihkan dalam pembasuhan ya. Maka kalau begitu dalam pembasuhan wajah itu dilebihkan sedikit Kak, ke belakang sedikit ya gitu. Dilebihkan sedikit ya. Itu yang dikatakan sebagai malayatimul wajibu ila bi fa wajib. Jadi dilebihkan sedikit ke belakang, terus kemudian di sini juga dilebihkan. Kalau misalkan di sini juga dilebihkan ya enggak masalah. Ya memang malayatimul wajibu ila wajib. Kemudian juga di sini sampai ke jenggot ini sudah. Sampai ke jenggot ini. Ini adalah kalau misalkan di sini itu adalah ya termasuk malayatimul wajibu ila bi fa wajib. Kalau batasnya wajah itu sendiri ya mulai lurusnya ini sudah sampai ke al-azmani ini. Al-azmani ini. Apa itu dua tulang ini ya yang berada di tempat gigi paling bawah ya. Di sini nih. Nah, gini termasuk dagu ini termasuk batas wajah gitu. Tapi nggak mungkin kita itu pas ngepres sesuai dengan garis gitu, nggak mungkin, kecuali kita lebihkan ke bawah. Maka kalau begitu di bawah ini maksudnya ya janggut sampai ke belakang itu juga ya wajib karena mengikuti malayatimul wajibu ila bi fa wajib gitu. Jadi tidak akan sempurna sesuatu itu kecuali sesuatu itu juga ikut dibasuh, maka sesuatu itu akan wajib juga sifatnya untuk dibasuh. Sama juga dengan aurat ya, aurat itu batasnya sampai mana? Kalau bagi laki-laki ya, itu kan auratnya kan surah rukbah ya, mulai dari pusar sampai ke lutut. Apakah terus kemudian kita menutup aurat itu ngepres tempatnya aurat itu terus kemudian kepres ke belakang itu pas pusar gitu? Enggak. Ketika menutup itu ya tidak harus pas pusar akhirnya di garis gitu, tidak. Maka harus dilebihkan ke atas gitu kalau di pusarnya. Kemudian di lututnya bagaimana? Ya kalau lututnya itu masih aurat, pusarnya masih aurat. Maka bagaimana? Malayatimul wajibu ila bi fa wajib. Maka harus kalau pusar itu harus dilebihkan, istilahnya kita misalnya pakai sarung gitu ya. Terus kemudian di lutut itu pakainya harus ke bawah kan, gitu. Jangan pas lutut. Kalau pas lutut itu masih aurat, gitu. Benar kata-katanya itu adalah bainas surah warubah, di antara, ya kan? Di antara lutut dan pusar. Di antara lutut dan pusar. Sekarang kalau pusarnya sendiri bagaimana? Kalau lututnya sendiri ya aurat. Karena apa? Karena termasuk dalam kaidah malayatimul wajibu ila bi fa wajib, mengikuti kaidah itu. Sehingga apa?
pusar dan lutut harus ditutup gitu. Maka apa? Maka kalau pusar harus seatasnya pusar, kalau lutut itu harus sebawahnya lutut. Nah, itu maksudnya sama dengan itu, yaitu malayatimul wajibu ila bi fa wajib. Ketika sesuatu itu tidak bisa sempurna melakukan hal itu kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu akan menjadi wajib gitu lah. Ya. Jadi itu adalah batas-batas daripada wajah atau muka gitu. Sehingga membasuh apa ini? Kalau bahasa ini petet ya atau hati-hati, kata Jawanya hati-hati, atau bahasa sininya tuh petet gitu. Ya, entah apa itu bahasanya terserah. Ini wajib ini, ya. Ini wajib, ya. Nah, ini wajib ini. Karena ini termasuk dalam batas wajah gitu. Kemudian dagu itu wajib ya, karena masih berada dalam batas wajah. Kemudian bibir wajib ya. Kemudian hidung yang masih kelihatan lubang ya, artinya ketika kita menghadap-hadapan dengan orang lain dan lubang yang sebelah sini ini kelihatan, ini masih wajib untuk dibasuh. Tapi kalau di dalamnya tidak. Jadi makanya kan di sini dikatakan wa kharaja bi dzahirihi dakhilul fammi wal anfi wal ain. Jadi dikatakan pengecualian daripada zahir itu adalah dalamnya atau batinnya ya, fam mulut, atau anfi yaitu hidung, atau ain mata. Di dalam nggak perlu sudah kalau di dalam itu, cuman apa itu bolongan hidung yang kelihatan sini saja, yang kelihatan ya pinggir-pinggir ini saja, ya, pinggir-pinggir ini saja gitu. Nggak usah terus kemudian kita memasukkan air, nggak perlu itu termasuk batin ya, termasuk batin. Jadi itu perlu diingat bagi para mutawaddi atau orang-orang yang wudu ya. Jadi bibir itu wajib ya, bibir itu wajib. Tapi kalau misalkan sudah dalamnya mulut itu sudah tidak wajib gitu. Lah, begitu ya. Semoga ini adalah bermanfaat bagi saya terutama dan juga bagi para subscriber dan juga para viewer. Semoga bermanfaat juga kepada semuanya muslimin muslimat. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.